أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang maghrib yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama talabul ilmi dalam rangka tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan untuk sama-sama mengamalkan apa yang sudah kita pahami bersama. Amin ya rabbal alamin. Suratul Bayyinah, surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya adalah keterangan. Al-Bayyinah artinya keterangan, penjelasan, bayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lam yakun, tidak, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, munfakkina, berhenti, muntahina, munfakkina, berhenti dari kekufuran mereka, kemusyrikan mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, penjelasan, keterangan Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah Allah menurunkan atau mengutus Rasul untuk kita sebagai qudwah, contoh tauladan bagi kita. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pedoman, aturan-aturan, kemudian aturan tersebut dilaksanakan, dipraktekkan, dicontohkan oleh Rasul, para nabi dan Rasul, sehingga kita tidak bingung ketika untuk melaksanakan seperti apa prakteknya Al-Quran ini, prakteknya seperti apa. Maka prakteknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya teori, tapi juga diturunkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada Rasul dan Nabi-Nabi sebagai
yang jelas. Artinya kenyataan seperti apa kenyataan yang diinginkan oleh kitab itu, oleh aturan itu. Jadi ada aturannya, ada orang yang melaksanakannya sesuai dengan aturan itu. Kalau aturan sekarang dibuat untuk apa? Aturan undang-undang banyak sekali. Tiap tahun ada aturan undang-undang, tapi semuanya dilanggar semua. Semakin banyak undang-undang, semakin banyak untuk orang yang melanggarnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan aturan, kemudian diutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya aturan itu bisa dilaksanakan, dipraktekkan di dalam kehidupan manusia. Maka orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi dan orang-orang Kristen, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, mumfakkina, mereka itu tidak akan berhenti, tidak akan meninggalkan kekafiran mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang pada mereka yang namanya al-bayyinah, yaitu Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulun minallah, yaitu Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yatlu suhufan mutahharah, yang akan membacakan Al-Quran ini, menjelaskan, ya, yatluna kitab Allah, ya, Allah yang mengutus, kemudian Rasulullah membaca, mengajarkan kitab ini kepada kita bersama sebagai penjelasan, dan sekaligus Rasul adalah contoh nyatanya, ada jelas figurnya, jelas ini orang yang melaksanakannya, aturannya seperti apa, ini orangnya, itu jelas. Suhufan mutahharah, Allah turunkan, utus Rasul, Rasulun minallah, yatlu, yang membacakan, suhufan, sahifah, lembaran-lembaran, mutahharah, yang disucikan, ya. Semenjak zaman dulu, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, kemudian Nabi Isa dengan kitab Injil, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'anul Karim, yang Al-Qur'an ini adalah kesimpulan dari isi kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran itu adalah kumpulan dari kitab-kitab yang sebelumnya, rangkuman dari kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi orang kalau sudah memiliki Al-Quran, sudah punya Al-Quran, tidak butuh kepada kitab yang lain. Fiha kutubun qayyimah, di sana ada kutub, ada kitab-kitab yang qayyimah, yang lurus, aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran ini adalah aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang aturan itu adalah aturan terbaik, aturan yang paling sesuai dengan kehidupan manusia. Tidak ada aturan yang paling baik, yang paling benar, yang paling pas untuk kehidupan manusia ini selain dari aturan-aturan dari Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan, zalikal kitabu la raiba fih, itulah Al-Quran ini tidak ada keraguan.
di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ma tafarraqa allazina utul kitaba, dan tafarraqa, wa ma, dan tidaklah tafarraqa, berpecah belah, bercerai-berai, berselisih, allazina utul kitab, orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tadi? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak berselisih, tidak berpecah belah, ya, tidak tercerai-berai, kecuali illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, setelah datang kepada mereka keterangan, ya, al-bayyinah. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka berpecah belah, mereka itu tercerai-berai, itu bukan karena mereka tidak tahu, itu bukan karena mereka tidak punya ilmu, ya, mereka punya ilmu. Jadi bukan karena tidak tahu, tidak punya ilmu, atau tidak punya kejelasan. Tapi kenapa mereka berpecah belah, bercerai-berai? Itu karena mereka mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa afara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi hawa nafsu manusia itu bisa juga menjadi Tuhan yang diikuti oleh manusia. Maka orang-orang dan Tuhan itu banyak, jadi, ya, ilah yang diikuti, yang dipatuhi, ya. Kalau ada yang diikuti dan dipatuhi selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti orang itu menjadikan sesuatu itu sebagai ilah, sebagai yang diikuti, sebagai yang diikuti, sebagai yang ditaati. Maka ilah itu boleh jadi banyak. Maka kita la ilaha illallah, jangan mengambil Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak manusia ini, ada orang yang menjadikan pemimpinnya sebagai Tuhan, hartanya sebagai Tuhan, jabatannya sebagai Tuhan, istrinya Tuhan, anaknya Tuhan, yang dia itu ikuti, patuhi, yang dia habiskan hidupnya untuk berbakti kepada yang dia jadikan Tuhan itu. Maka kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang dipatuhi semua perintahnya, kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang Nasrani, mereka itu tidak berpecah belah. Orang-orang Yahudi berselisih itu kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, penjelasan. Inna dina indallahil islam wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Agama itu adalah satu, agama itu satu, Islam. Agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam. Inna dina indallahil Islam. Semua agama
ya, yang diakui hanya satu. Inna dina, sesungguhnya agama, indallah, di sisi Allah adalah Islam. Dan semua mereka adalah para nabi dan rasul, mereka adalah muslim, ya, mereka muslim. Dan mereka mengatakan wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin, hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin. Ini perkataan, ya, para nabi dan rasul. Nabi dan rasul, agama mereka adalah Islam, dan mereka semuanya muslimun. Inna dina indallahi al-Islam wa makhtalafa alladzina utul kitab, dan tidaklah berselisih orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, baghyam bainahum, karena mereka itu, ya, saling tidak suka. Dalam ayat ini, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, dan tidaklah orang-orang ahlul kitab itu mereka berselisih, berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, ya, keterangan yang jelas. Maka kita jangan seperti itu. Jangan, umat Islam ini, kita itu jangan seperti itu. Kita orang-orang yang beriman jangan seperti itu. Tapi ya kenyataannya berbeda. Ada ndak dari kalangan kaum muslimin ini orang yang mengkafirkan saudaranya sendiri? Orang Islam mengkafirkan saudaranya sendiri, atau menganggap, kalau tidak mengkafirkan, mungkin menganggap kelompoknya yang paling benar, kelompok yang lain salah, ya, kelompok yang lain tidak punya ilmu, kelompok yang lain atau ustadz tidak mau, kalau bukan gurunya tidak mau menghadiri pengajiannya. Ya, ada enggak yang seperti itu hari ini? Maka kita jangan berpecah belah, ya. Selama orang itu, ya, dia mendasarkan ilmunya kepada Al-Quran dan Sunnah as-sahihah, maka ya kita terima. Dan jangan menganggap kelompok kita, masjid kita yang paling hebat, yang paling benar, yang lain salah. Kita tidak boleh seperti itu. Maka kenapa banyak kelompok di dalam Islam sekarang? Ya, itu suatu hal yang wajar. Ya, kalau di zaman Nabi tidak ada, karena Nabi yang memimpin langsung kaum muslimin. Sekarang pemimpin kaum muslimin tidak ada lagi. Khilafah Islamiyah tidak ada lagi di dunia. Ya, kalau ada khilafah Islamiyah, maka kita wajib mengikut ke khilafah Islamiyah. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Insyaallah nanti, ya, sebelum hari kiamat akan datang, akan muncul lagi khilafah Islamiyah yang menaungi seluruh dunia. Maka sekarang ini banyak jamaah, kelompok-kelompok dari kaum muslimin. Selama kelompok itu masih mereka itu berdasarkan kepada kitab Al-Quran, selama mereka Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran, kiblatnya Ka'bah, maka jangan kita saling berpecah belah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi kadang-kadang orang itu berpecah belah bukan karena dia tidak tahu, karena merasa punya ilmu, ya. Karena masing-masing merasa punya ilmu, punya dalil, ya, sehingga dia menyalahkan, ya, kelompok-kelompok
lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, ya, mukhlis, ikhlas beragama karena Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, hanif, hunafa, hanif artinya condong kepada kebenaran. Wa yuqimus salah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, membayarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Islam, agama Islam, inilah agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka itu adalah penduduk neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di sana. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu walaupun gagahnya seperti apa, hebatnya seperti apa, tenarnya seperti apa, terkenalnya, viralnya seperti apa, kayanya seperti apa, ya, mereka itu adalah syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk makhluk, ya, seburuk-buruk ciptaan. Jadi jangan pernah kita mengagumi orang-orang kafir. Ya, kenapa? Syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ya. Jadi maka syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, khairul bariyah, orang yang beriman adalah sebaik-baik makhluk. Maka orang-orang syarrul bariyah ini dengan khairul bariyah tidak boleh kawin, ya, tidak boleh nikah. Kenapa? Karena buruk dengan baik tidak bakalan ketemu. Mereka adalah syarrul bariyah, dan kaum muslimin, orang yang beriman itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Maka Allah perintahkan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan jangan kamu nikahkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dengan orang-orang yang perempuan yang beriman, hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Kalau mereka tidak mau beriman, jangan dinikahkan. Wala abdun mu'minun, budak beriman, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin,
itu lebih baik daripada orang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun orang musyrik itu apa? Mengagumkan kamu, membuat kamu kagum. Kagum dengan fisiknya, dengan badannya, kagum dengan pakaiannya, kagum dengan ilmu pengetahuannya, kagum dengan bangsanya, kagum dengan hartanya, kagum dengan senjatanya. Mereka itu adalah syarrul bariyah. Maka tidak boleh dinikahkan. Sekarang ada orang nikah, kalau dilarang nikah, jangan kamu menikah dengan orang musyrik. Jawabnya apa? Yang menikah itu saya, Ustaz, bukan Ustaz yang menikah. Ada muslimah menikah dengan bule, dengan orang barat, dilarang. Bulenya tidak mau masuk Islam, dilarang menikah, tidak mau. Saya ini menikah memperbaiki keturunan. Perbaiki. Jadi tidak boleh dipertemukan. Kenapa? Syarrul bariyah, khairul bariyah. Walaupun kita tidak boleh menghina Tuhan, mencaci maki Tuhan orang-orang kafir, tidak boleh. Kita tidak boleh menzalimi orang kafir, tapi ya, kita harus menjelaskan posisi kita di mana, harus jelas. Jangan sampai ini terjadi kepada, na'udzubillah, kepada anak-anak kita. Mereka tidak tahu hukum, sudah kadung jatuh cinta, tidak mau dipisahkan. Allah mengatakan, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan jangan kamu nikahkan anak-anak perempuanmu dengan orang-orang musyrik hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Wala abdun, hamba, budak, mukminun, tapi beriman. Budak itu tidak punya apa-apa, jangankan punya uang, dirinya sendiri itu budak itu tidak punya. Dirinya itu milik tuannya, itu budak. Budak itu boleh diperjualbelikan, dijual bisa seperti barang, manusia tapi seperti barang. Itu lebih baik kalau dia beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrik, itu lebih baik daripada orang musyrik. Innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jazaohum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Allah, jannatu adnin, adalah surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di sana selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, mereka Allah ridha kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka ridha kepada Allah. Zalika liman khasyiya rabbah,
itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Yang terpenting dalam hidup ini adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting di dalam hidup. Radhiyallahu anhum, itu yang paling penting. Dalam ayat lain Allah mengatakan waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah adalah yang paling besar. Yang kita cari dalam hidup apa? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ulama mengatakan bahwa kalau kita mengikuti keridhaan manusia, kesenangan manusia, itu kita capek sendiri. Tidak bisa. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu sesuatu tujuan yang tidak mungkin dicapai, apalagi keridhaan orang kafir. Jelas mereka tidak ridha kepada kita, kita minta keridhaan mereka. Tidak mungkin orang kafir ridha kepada kita. Ayatnya sudah jelas, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang kafir itu, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha, tidak akan senang kepada kamu hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikuti millah mereka, agama mereka, cara mereka. Maka yang penting dalam hidup ini adalah radhiyallahu anhum, keridhaan Allah yang penting dalam hidup ini. Kalau kita mencari ridha istri, ridha anak, ridha jamaah, ridha manusia, tidak bakalan semuanya. Pasti. Dulu ada Ustadz kondang, pengajiannya sama ibu-ibu luar biasa, ya, diminati luar biasa sama ibu-ibu. Penuh pengajian di mana-mana. Ya. Setelah ustadznya menikah, diboikot sama ibu-ibu. Langsung hilang di TV, ndak muncul-muncul. Sekarang baru muncul lagi. Itu kalau kita mencari ridha manusia, ndak selesai. Jangankan kita, Nabi mencari ridha istrinya dengan mengharamkan sesuatu yang halal ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangankan kita, Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah karena mencari ridha? Mardatillah, ridha. Nabi tidak mau minum madu karena istrinya protes. Lalu Nabi mengatakan, kalau begitu saya haramkan, saya tidak akan minum madu. Langsung ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai Rasul, kenapa kamu berani mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalau kita mencari ridha manusia, kita tidak bakalan bisa, capek sendiri kita. Kalau kita ikut komennya orang terus, ya, itu seperti orang cerita orang naik keledai dengan anaknya.
lewat di satu kampung, orang lihat keledai kecil dinaiki berdua, ya, oh ndak punya pri kebinatangan. Lalu bapaknya turun, kamu yang naik. Kampung berikutnya, ini anak kurang ajar, bapak sudah tua, suruh jalan, dia naik. Gimana pak? Ya saya naik, kamu turun. Kampung berikut lagi, wah ini bapak tidak punya perasaan, anak disuruh jalan. Terus gimana lagi? Turun dua-duanya, keledai dituntun. Lewat kampung lagi, bodohnya punya keledai ndak dinaiki. Ini kalau kita ikuti kemauannya orang, artinya apa? Kita sudah punya Al-Quran, Al-Quran ini sudah benar semuanya, ini al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Tuhanmu, sudah jelas semuanya. Maka wala takum minal muntarin fala takunanna minal muntarin, dan janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu, ya. Maka ayat ini ditutup oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu an, dan keridhaan Allah itulah yang paling besar, ya. Dan nanti di surga yang paling nikmat, yang paling tinggi itu adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang penting, yang kita cari dalam hidup adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ridhonya anak, ridhonya istri, ridhonya keluarga, ridhonya jamaah, ridhonya pengikut. Kalau begitu tidak bakalan selesai, tidak bakalan selesai. Kita akan terombang-ambing, ya, dengan berbagai komentar orang lain, seperti orang naik keledai tadi, tidak selesai-selesai. Jamaah maka rahimakumullah, mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini, sehingga kita bahagia di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.